Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are in a good condition. Okay, nice to meet you. Welcome to English subject. This is chapter 3 ya. Chapter 3, we talk about number. Okay, do you know number? Number itu kita sudah belajar dari SD ya. Mungkin dari TK, SD, SMP sampai sekarang kita tetap belajar number. Tapi tahukah you kalau number itu terbagi menjadi dua bagian? Yang pertama itu ada ordinal number, kemudian yang kedua ada cardinal number. Apa itu ordinal number dan cardinal number? Ayo kita bahas satu persatu. Okay, this is the difference between ordinal number and cardinal number. Kita lihat dulu yang pertama, cardinal number. Cardinal itu kalau dalam bahasa kita sebut menyatakan jumlah. Yang mana yang jumlah? 1, 2, 3, 4, 5 itu yang menyatakan jumlah. Kemudian kalau dia termasuk ke dalam yang satuan itu kalau untuk 11 dan 12 itu terpisah sendiri. Ada 11 and 12. Sedangkan untuk 13 sampai 19 itu kita pakai tin setelah kata yang ada di depannya. Misalnya 13, kemudian 14. Kalau 15 apa? Oke, silakan jawab di kolom komentar ya. Kemudian yang bagian kedua itu ada ordinal namanya. Ini digunakan untuk menyatakan suatu urutan atau tahapan. Ingat ya, kalau kardinal itu menyatakan jumlah, sedangkan ordinal ini untuk menyatakan suatu urutan atau tahapan. Kita mulai contohnya ini ada first ya. Jadi untuk yang ordinal number itu ada ini di atasnya ya. Harus ini ada. Kalau satu ST bacanya first. Kalau 2 ND itu second. 3 RD kita baca third. Jadi harus ada di atasnya ini huruf ST, ND, third ya. RD ya. First, second, and third. Untuk 4, 5 dan seterusnya ya, itu kita cukup tambahkan TH sesudah katanya. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth ya, cukup tambahkan TH setelahnya. Kemudian ada 21 ST. Nah, kira-kira bagaimana cara membacanya? Kemudian ada lagi nanti 32. Kita tulis di sini. ND. Kira-kira ini gimana cara membacanya? Oke, coba kita jawab bersamanya ya. Kalau untuk 21 ST ini kita baca dengan 21st ya. 21st. Kemudian kalau untuk 32 ND ini kita baca 32nd. Oke? Coba kalau misalnya kita bikin aja 23. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Silahkan dijawab di kolom komentar. Oke? Miss Sisi tunggu ya. Nah, sekarang kita ke latihannya. Oke, ini ada beberapa contoh. 1 sampai 10. 10-nya belum dibikin, nanti kita bikin bersama. Jadi ada soal 1 sampai 9 dulu, 10 menyusul ya. Kira-kira apa ya yang akan ditulis di sini? Kita lihat dulu yang nomor 1. You have bought 5 books and I have only got 2. Ya. Jadi ada misalnya sudah merahkan itu 5 dengan 2 di sini. Ini masuk ke dalam apa? Ordinal atau cardinal kira-kira? Karena di sini menunjukkan suatu jumlah 5 books and got 2 ya, maka ini kita namakan cardinal number. Jadi untuk nomor 1 jawabannya cardinal, oke? Nih ya, 5 ini kenapa dikasih S noun-nya? Karena dia lebih dari 1. Jika benda tersebut lebih dari 1, more than one, kita tambahkan di belakang bendanya itu S. 5 books. Oke? Nah, untuk nomor 2, 3, 4 itu yuk tentukan masuk ke bagian mana dia? Cardinal atau ordinal?
Untuk nomor 5, ya, ini nomor 5, mobil pertamaku. Nah, ini ordinal number atau cardinal. Pertama, you tentukan dulu dia ordinal number atau cardinal number. Itu cara menjawabnya. Kira-kira ini masuk ke mana? Mobil pertamaku. Menyatakan jumlahkah atau suatu urutan? Silakan you jawab. Kemudian nanti baru ditulis dalam bentuk bahasa Inggrisnya apa. Ini nomor 5. Begitu juga nomor 6. Tentukan dulu apakah dia cardinal atau ordinal number. Kemudian baru tuliskan Englishnya. Kemudian nomor 7. Nah ini. Coba lihat, perhatikan nomor 7. 2 mobil pertamaku. Ini ada gabungan antara cardinal dan ordinal number ya. 2 mobil pertamaku. Di situ ada noun yaitu mobil, bendanya mobil. Yang mana dari ini yang termasuk ke dalam cardinal dan ordinal dalam satu kalimat ini? 2 mobil pertamaku. 2 itu kita masukkan ke dalam cardinal, sedangkan pertamaku ini kita masukkan kepada ordinal. Jadi kalau seperti ini bertemu di suatu kalimat, cara menuliskannya dalam bahasa Inggris adalah ordinalnya terlebih dahulu, kemudian diikuti cardinal, baru diikuti oleh noun. Hasilnya seperti ini. My first 2 cars. Kenapa cars ya? Kenapa pakai S car-nya? Karena dia ada 2 mobil. My first 2 cars. Oke. Jadi kalau bertemu seperti ini, dimulai dengan ordinal dulu, ini ordinal, kemudian diikuti oleh cardinal dan diikuti oleh noun. Ini dia. Untuk soal nomor 8, 3 piala pertamaku. Ini sama dengan nomor 7, contoh nomor 7. Bagaimana cara menuliskannya? Silahkan dijawab. Dan nomor 9, they have 3 dictionaries. Ya, they have 3 dictionaries. Ini cardinal atau ordinal? Silahkan tentukan, sama tadi dengan nomor 1 sampai 4. Untuk nomor 10, ya. Untuk nomor 10 ini bagaimana? Ya, apa soalnya? Coba kita buat. Kita buat bersama, kira-kira Sisi akan tuliskan soal apa? 3, 2, 2020. Ini adalah cara menulis tanggal. Bagaimana cara menjawabnya? Ayo kita bahas dulu terlebih dahulu sebelum you menjawab pertanyaan yang nomor 10. Oke? Kita ke ini. How to say and write the date in English. Jadi ada 2 cara menuliskan tanggal dalam English ya. Ada American English and British English ya. Kita lihat dulu yang pertama, ini American English. Writing and saying the date in American English. Rule, ini caranya. Untuk cara yang pertama ya, American English, kita mulai dulu month dulu, kemudian day, dan diikuti oleh year. Month, day, and year. Bagaimana cara menuliskannya? June 1st, 2020 atau June 1st, 2020. Is it okay? Ya. Bagaimana cara membacanya? We say that June the 1st. Nah, jangan lupa ya the-nya. June the 1st, 2020. 2020. Ya. Boleh juga dibaca dengan June 1st, 2020. Oke? Jadi yang pertama ada artikel the-nya. Yang kedua itu tanpa artikel the. Cara mengucapkannya. Ulang lagi ya. Cara yang pertama American English. Dimulai dengan month dulu, kemudian day, diikuti oleh year. Bagaimana cara menuliskannya? June 1st, 2020. Jadi bulan dulu, harinya, ini tanggal ya. Tanggalnya itu tanggal yang menggunakan ordinal number. Ya. Kemudian diikuti oleh tahun. Khusus untuk penulisan tanggal, kita gunakan ordinal number. Cara membacanya June the 1st, 2020. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, June 1st, 2020. Kemudian, bagian kedua, ini yang British English ya.
Caranya adalah day dulu, month, and year. Ya. Kemudian, bagaimana cara menuliskannya? Ini dia. Diikuti oleh ordinal number, dan ordinal number terlebih dahulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Kemudian we say that, bagaimana cara mengatakannya? The 2nd of September. Nah, ini. The 2nd of September 2020. Jadi, itu cara yang pertama. Cara yang kedua dalam British English, ya. September the 2nd 2020. Nah, September the 2nd 2020. Begitu caranya. Jadi, kalau tadi soal yang tadi, nomor 10, oke. Kira-kira bagaimana? Ini nomor 10 yang ini boleh dijawab dengan American English atau British English. It's okay. Ya, silakan tuliskan bagaimana cara menuliskan dan mengucapkannya. Oke. Next. Oke. Kita ke latihan. How to say and write the date in English. Ini ada contoh 3220. Kira-kira ini bagaimana cara mengucapkan atau menuliskannya? Oke. It is March 2nd, 2020. Atau it is March 2nd, 2020. Ini yang American English. Sedangkan kalau begini bertemu seperti ini, kita tulis dalam bentuk British English. Jadinya it is 3rd February 2020. Oke. Untuk tugas, please write and say these dates in American and British English. Jadi, dua ya. Bagaimana cara menuliskan dan mengucapkannya dalam American and British English. Ini sudah Miss Sisi buatkan. Untuk contoh yang pertama ada 30/9/2020. Tuliskan dalam bentuk British English dan bagaimana cara pengucapannya, tuliskan. Kemudian nomor 2 ada 5/5/2020. Silakan tuliskan dalam bentuk American English and British English. Bagaimana cara menulis dan mengucapkannya. Kemudian yang ketiga, itu ada 1/3/2021. Silakan tuliskan dan ucapkan dalam bentuk American and British English. Okay? Yeah, I think that's all for today. Yeah. Don't forget about like, comment, and subscribe and share to your friend this video. And then I think for the next video we will talk about the other things. Nah, jadi kita nggak bahas number lagi, tapi ada yang lain yang akan kita bahas yang lebih menarik lagi. See you, bye bye.